Kepala BKPM beserta seluruh jajaran yang hadir pada raker hari ini. Pertama tentu saya memberikan apresiasi terhadap kooperatifnya seluruh pejabat di lingkungan Pak Bahlil dalam persoalan sosialisasi maupun merespon terhadap apa yang menjadi persoalan di bidang investasi. Saya kira ini baguslah untuk iklim investasi dengan membuka ruang gitu ya. Ini Pak Bahlil mungkin tidak banyak kuncinya, atau kuncinya mungkin diberikan kepada semua orang sehingga agak mudah komunikasi. Saya kira ini bagus ya untuk satu situasi birokrasi yang menurut saya berbeda dengan birokrasi lainnya. Yang kedua, saya juga di atas kertas tentu memberikan apresiasi terhadap capaian-capaian yang telah dicapai dalam masalah investasi. Saya setuju investasi menjadi instrumen di dalam pertumbuhan ekonomi. Selain dari konsumsi publik, net ekspor atas impor, dan tentu selain investasi, net impor, public consumption, satu lagi apa? Government spending, APBN. Ini yang menurut saya menjadi kekuatan utama. Yang kedua, kekuatan Kementerian Investasi juga akan ditunjukkan oleh kemampuan kementerian untuk melakukan akselerasi, untuk melakukan promosi. Sehingga saya setuju terhadap usulan tambahan anggaran, utamanya untuk memperkuat terhadap kantor-kantor Kementerian Investasi yang ada di luar. Kan kalau nggak salah baru di 9 negara ya. 9 negara. Kalah dengan Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan ada di 19 negara. Jadi itu selain ATASE. Selain ATASE, kemudian ada kantor perdagangan di luar negeri. Kalau yang Kementerian Investasi baru 9. Kalau bisa ya ditambah lagi ke depan. Ini juga diusulkan. Yang ketiga yang tentu ini harus memberikan nilai manfaat adalah hubungan antara besaran investasi terhadap manfaat langsung kepada rakyat. Ini ke depan barangkali dalam lembar presentasinya ya paling tidak 1 lembar ada lah gitu. Bahwa nilai investasi bukan hanya bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Secara kuantitas kelihatan angka-angkanya. Tetapi apakah secara kualitas ini memberikan dampak langsung kepada masyarakat? Bila mana perlu diukur melalui survei kepuasan atas investasi di kawasan-kawasan tertentu yang ini memberikan dampak kepada masyarakat. Saya kira ini penting gitu ya. Karena jangan sampai investasi dibuka, hilirisasi dibuka, tetapi pada akhirnya mereka-mereka juga yang menguasai. Seperti apa yang terjadi, saya beberapa kali kunjungan di Sulawesi Tenggara misalkan, atau di Sulawesi Tengah, kawasan-kawasan pabrik yang mayoritas itu dikuasai oleh investasi Tiongkok, juga tenaga kerjanya dari Tiongkok. Selalu saya dibenturkan pada waktu melakukan investigasi ataupun melakukan pendalaman bahwa tenaga kerja Indonesia ini tidak memenuhi kriteria terhadap manajemen di dalam korporasi yang ada di sana. Karena apa? Jam kerja misalkan dituntut sekian lama. Kemudian target kerjanya, padahal menurut saya bisa kok diciptakan. Orang-orang Indonesia justru orang-orang yang tangguh juga gitu. Orang yang sudah terbiasa dengan situasi yang juga menuntut lingkungan kerja lebih keras gitu. Nah ini yang menurut saya coba diukur, dan kemudian nilai investasi langsung saya tuju, tapi juga jangan berbes semua juga Pak Haris gitu ya. Nanti orang Cirebon nggak kebagian karena dilarang oleh Pak Haris, kan nggak bagus juga gitu loh. Nah artinya
Yang penting bahwa proporsinya di situ memberikan ruang yang lebih besar kepada lingkungan di sekitarnya. Ada affirmative action yang diberikan oleh para investor, dan kurangilah para tenaga asing itu gitu ya. Kalau kita ke luar negeri, saya beberapa lingkungan langsung ke mikro gitu ya. Mereka itu ya kalau selama bahwa negaranya masih mencukupi tenaga kerjanya, ya mereka prioritas. Warga negara Indonesia itu agak sulit sekali untuk mendapatkan visa kerja dimanapun. Jangan kemudian justru negara lain sangat mudah sekali mendapatkan lapangan pekerjaan di Indonesia. Bahkan lama-kelamaan karena mudahnya berasimilasi dengan lingkungannya, akhirnya mereka juga nggak pulang-pulang lagi ke Tiongkok. Jadilah warga negara di Indonesia yang secara historical sebetulnya legal standingnya tidak ada. Ini terjadi di mana-mana. Saya tahu ada beberapa gitu ya. Nah ini mungkin Pak Bahlil tidak terlalu kaku di dalam, tetap Pak Bahlil membuka ruang yang rileks di dalam menarik investor, tapi juga harus ada garis yang tegas di dalam persoalan ketenaga kerjaan supaya betul-betul memiliki nilai manfaat kepada rakyat. Lain-lain saya tidak berani bertanya karena pasti nanti ditagih anggaran di sini. Apalagi nanya OSS, saya nggak bertanya tentang OSS. Namun demikian, keluh kesah yang tadi disampaikan saya kira ya semestinya kenapa tidak di pemerintah gitu. Kan sebagian besar, saya pernah di badan anggaran juga. Saya pernah menjadi pimpinan juga. Sebagian besar keputusan anggaran justru diputuskan di pemerintah. Apalagi dengan sorotan yang begitu tajam di DPR, dihilangkannya satuan 3 di dalam pembahasan di DPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya sih tidak harus masuk di situ karena itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu hak budgeting yang sudah diatur justru oleh Undang-Undang Dasar. Malah hilang. Ini justru sebagian besar penetapan anggaran, baik itu besaran maupun alokasi, sebagian besarnya ada di pemerintah gitu. Nah, kalau memang saya yakin Pak Bahlil apakah sudah marah belum kepada Menteri Perekonomian atau kepada Menteri Keuangan? Menko nggak punya kewenangan budgeting. Menteri Keuangan. Jadi marah Menko sama aja. Nah, ada ini Menq ya mungkin DPR lah sebagai mitra kerja yang bisa. Iya. Ya, pokoknya istilahnya menitipkanlah pesan barangkali. Saya kira Lalu Menko Perekonomian bosnya di belakang ada pakai songkok. Iya. Ya kan ada ratas, sekarang kan ratas itu kan ada kekuatan. Ratas itu ada kekuatan. Jadi menurut saya ya mudah-mudahan kita bisa menyalurkan, tetapi sebagian besar sebetulnya anggaran ada di pemerintah. Tapi bagus ini dinyatakan dalam pembahasan pagu indikatif. Nanti pada waktu perjalanan ke definitif, saya kira ini harus mendapatkan dukungan penuh. Dan saya mendukung penuh Pak Bahlil. Pak Bahlil maupun angka berapa di situ taruh, saya setuju. Gitu. Terima kasih. Dan saya tidak akan bertanya tentang OSS sebelum ada persetujuan anggaran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.